Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Pak Guru pada pertemuan daring kita hari ini, muatan IPA fokusnya pada pembelajaran pelestarian tumbuhan. Di sini Bapak tampilkan beberapa tumbuhan di mana tumbuhan-tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang sudah langka atau sudah mencapai mendekati kepunahan sehingga perlu dilestarikan. Baik, langsung saja. Bagaimana cara melestarikan tumbuhan itu agar tidak punah? Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya tidak menebang, ya. Pertama, tidak menebang pohon secara liar atau sembarangan. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah hal yang dilarang. Berikutnya, kedua, membudidayakan tumbuhan. Membudidayakan maksudnya berarti bisa di kebun, bisa di pertanian, diusahakan supaya dapat menghasilkan uang. Membudidayakan tumbuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu tentunya dengan mengembangbiakkan. Mengembangbiakkan bisa menanam biji, bisa menanam cangkokan, bisa menanam apalagi langsung batangnya. Nah, yang jelas mengembangbiakannya bisa dilakukan generatif dan vegetatif buatan. Berikutnya, menanam kembali atau reboisasi. Biasanya yang ditanam kembali atau reboisasi adalah hutan-hutan yang sudah gundul, misalnya sudah ditebang, ya, pohon yang sudah ditebang, tentunya sudah cukup usia, umur ditebang, lalu yang bekas ditebang ditanam kembali disebut reboisasi untuk mencegah terjadinya longsor. Nah, reboisasi ini disebut juga dengan penghijauan. Perhatikan gambar kedua anak ini yang sedang melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Berikutnya, mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Nah, mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan itu berarti menanam bagian dari tumbuhan itu, misalnya dari akar atau dari daun, sehingga menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya seperti pada gambar, dari tumbuhan induk ini diambil daun, ya, sebagai percobaan, lalu dimasukkan kepada suatu alat percobaan, atau boleh juga diambil dari dari sel tumbuhan ini, bisa berupa akar, bisa berupa akar, ya, dimasukkan ke dalam alat percobaan. Lalu pada alat percobaan, ya, diolah, kemudian nanti akan menghasilkan bibit tumbuhan yang baru. Bibit tumbuhan baru ini lalu biarkan lagi atau dipindah ke wadah yang sudah siap ditanam. Atau contoh yang lainnya, ini dia. Kultur jaringan ini tekniknya adalah yang jelas kita mengambil sumber atau bahan dasarnya dari induk, kemudian disterilisasi atau dibersihkan, dimasukkan ke dalam tabung untuk memperbanyak tumbuhan baru. Di sini dia sudah menghasilkan induksi akar, berarti dia dari akar dia. Induksi akar, dengan adanya induksi akar ini maka menghasilkan tumbuhan yang baru yang mengadakan asimilasi, jadilah kembali
tumbuhan dewasa. Lanjut, yang kelima, pelestarian in situ dan ex situ. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas juga pelestarian hewan dengan cara in situ dan ex situ. Ternyata pada tumbuhan juga hal ini berlaku. Pelestarian in situ itu dapat berupa misalnya hutan lindung. Kemudian bisa dengan taman nasional. Kalau hutan lindung berarti khusus hanya tumbuhan. Sedangkan kalau taman nasional ada tumbuhan, ada hewan. Itulah taman nasional. Yang jelas ada di dalamnya tumbuhan dan hewan. Sedangkan untuk ex situ, pelestarian ex situ dapat dilakukan dengan seperti halnya berikut ini, yaitu seperti kebun raya. Ya, in situ berarti dia dalam habitat. Bapak jelaskan ya, Bapak ingatkan kembali, pelestarian in situ berarti melestarikan tumbuhan atau makhluk hidup, tumbuhan, hewan di habitat aslinya. Sedangkan ex situ melestarikan tumbuhan atau hewan di luar habitat aslinya. Contohnya seperti kebun raya ini. Ini bukanlah di hutan, tapi di sekitar perkotaan, tapi dibuat situasinya seperti di hutan. Disebut dia kebun raya. Berikutnya, melakukan tebang pilih. Apa yang dimaksud dengan sistem tebang pilih? Sistem tebang pilih maksudnya adalah bahwa pohon yang dapat ditebang hanya jika memenuhi syarat untuk ditebang. Misalnya dari usia, dari diameter, seperti apa yang dilakukan bapak-bapak ini. Mengukur diameternya, ya, jika diameternya sudah memenuhi syarat untuk ditebang baru boleh ditebang. Jika tidak, tidak boleh. Nah, sama juga yang dilakukan bapak ini, mengukur pohon yang akan ditebang. Itu yang disebut dengan tebang pilih, menebang pohon yang sudah layak ditebang dari segi usia maupun ukuran diameter batangnya. Berikutnya, menggunakan bahan sintetis, ya, untuk melestarikan tumbuhan itu bisa kita lakukan dengan menggunakan bahan pengganti tumbuhan atau sintetis. Misalnya membuat lapangan bola, ya, ini lapangan futsal. Jadi bukan rumput yang dari hutan atau dari lapangan diambil untuk ditanam, tetapi dibuat rumput tiruan. Bisa juga contohnya seperti di rumah, ya, membuat tanaman hias, misalnya bunga hias. Sudah banyak di rumah kita sekarang bunga hiasnya seperti yang berbahan sintetis atau tiruan. Seterusnya, 8, untuk melestarikan tumbuhan juga harus ada penegakan hukum terhadap pengrusakan hutan. Tujuannya adalah agar orang tidak semena-mena untuk mengambil kayu di hutan. Begitu juga tidak sembarangan atau semena-mena memburu hewan di hutan. Jadi diperlukan penegakan hukum. Tidak lagi orang sembarangan mengambil kayu di hutan. Contohnya seperti pada ilustrasi gambar berikut. Nah, ini illegal logging. Berarti pengambilan kayu di hutan dengan sembarangan harus diamankan supaya tidak terjadi penggundulan hutan. Apa tujuan dari pelestarian tumbuhan? Tentunya tujuan dari pelestarian tumbuhan ini sangat banyak. Yang jelas, pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. Jadi menjaga keseimbangan ekosistem. Kedua, mencegah punahnya tumbuhan. Ya. Yang ketiga, melestarikan keanekaragaman hayati yang nantinya bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, dan tidak lupa juga bagi generasi penerus nantinya. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan.
banyak dari tumbuhan. Kelima, menciptakan lingkungan yang nyaman. Dengan adanya tumbuhan tentunya lingkungan kita bisa nyaman dari panasnya terik matahari, mengurangi pencemaran udara, yaitu karena tumbuhan dapat menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan ataupun manusia. Kemudian yang keenam, dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan. Seperti contohnya tadi kebun raya, yaitu membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Demikian penjelasan Pak Guru, semoga anak-anakku dapat memahaminya dan dapat bermanfaat bagi pembelajaran kalian. Terima kasih. Thank you.